Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Hai anak-anak, apa kabar? Hari ini kita masuk ke pembelajaran seni tari, yaitu tentang keunikan gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari. Nah, seperti biasa nih, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran selanjutnya, kita simak dulu kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan tujuan pembelajaran dalam materi hari ini. Yuk kita simak. Menyaksikan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan tujuan pembelajaran dalam materi hari ini. Yuk kita masuk ke dalam materi. Apa itu pengertian dari tari kreasi? Tari kreasi adalah jenis tari yang koreografinya masih bertolak pada tari tradisional atau pengembangan dari tari tradisional. Masuk ke dalam jenis tari kreasi. Tari kreasi memiliki keragaman dan keunikan yang tertentu. Berbeda dengan kawasan Asia, perkembangan seni termasuk seni tari terjadi secara alami dan sesuai dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu, muncul keragaman seni tari baik Nusantara maupun luar Nusantara atau mancanegara. Jenis tari kreasi dibagi menjadi dua golongan, yaitu masuk ke dalam jenis tari kreasi yang pertama adalah tari kreasi berpolakan tradisi. Tari kreasi yang gambarannya dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi, baik dalam koreografi, musik, tata busana, dan rias, maupun teknik tata pentas tanpa menghilangkan sensi tradisinya. Masuk ke dalam jenis yang kedua adalah tari kreasi baru, tidak berpolakan tradisi atau non-tradisi. Merupakan tari yang garapannya melepaskan diri dari pola tradisi baik dalam hal koreografi, musik, rias, busana, maupun teknik tata pentasnya. Salah satu tari kreasi baru non-tradisi yaitu adalah kontemporer. Selanjutnya adalah kita masuk ke dalam keunikan gerak tari kreasi. Keunikan tari kreasi terletak pada pengolahan materi daerah tertentu sehingga timbul corak baru. Corak baru berupa gerak, kostum, irama, dan ketiganya dimodifikasi menjadi tarian yang indah dan enak untuk dinikmati. Sebagai contoh keunikan gerak tari kreasi yang pertama adalah tari ronggeng blantek. Tari ronggeng blantek ini diciptakan pada tahun 1985 oleh Wiwik Widyastuti. Tari ronggeng blantek ini merupakan tari kreasi baru yang diangkat dari teater Betawi, yaitu topeng blantek. Masuk ke dalam contoh keunikan gerak tari kreasi yang kedua adalah tari ahlan wasahlan. Tari ahlan wasahlan ini terdapat di Provinsi Banten, tepatnya di Kota Serang. Tari ahlan wasahlan ini diciptakan pada tahun 1995 oleh Bapak Medi Kusnandar dan Ibu Wiwin Purwinarti. Tari ahlan wasahlan ini merupakan tari kreasi daerah Banten yang menggambarkan menyambut tamu dengan penuh keramah tamahan. Berikut adalah video tari ronggeng blantek dan tari ahlan wasahlan. Yuk, check this out! Tari ronggeng blantek. Tari ronggeng blantek diciptakan oleh Wiwik Widyastuti di tahun 1978. Tarian ini biasanya dipentaskan oleh 4-6 orang perempuan dengan mengenakan pakaian yang berwarna serba cerah. Gerakan tarian ronggeng blantek awalnya perlahan, tetapi kemudian berubah menjadi sangat cepat dan energik namun tetap luas. Tari ronggeng blantek terbagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama adalah
Satu, manis, di mana seorang penari bergerak dengan lemah gemulai dengan ritme tarian yang santai. Yang kedua adalah cepat, di mana gerakan penari tiba-tiba berubah menjadi lebih energik. Dan yang ketiga adalah klimaks, yaitu munculnya unsur-unsur gerak silat dalam tarian yang dibawakan dengan luwes oleh para penari. Musik pengiring tari ronggeng Blantek adalah gamelan topeng yang terdiri dari rebab, seperangkat gendang, yaitu terdiri dari gendang besar dan kulinter, ancak kenong 3 pencon, kecrek, kempul yang digantung pada sebuah gawangan, dan sebuah gong tahang atau gong angkong. Busana yang dikenakan berupa kebaya ronggeng Blantek berwarna merah muda atau pink, kain tumpal putih dengan motif burung hong, toka-toka silang ronggeng berwarna merah, ampok, serbet, dan selendang ronggeng bermotif burung hong. Masuk ke dalam tarian selanjutnya adalah tarian Ahlan Wasahlan yang diciptakan oleh Bapak Benny Kusnandar dan Wiwin Purwinarti. Tarian Ahlan Wasahlan ini tercipta di tahun 1995 di Sanggar Wanda, Banten. Hingga sampai sekarang pun tetap dilestarikan dan sudah diakui oleh masyarakat Banten, khususnya masyarakat di Kota Serang yang mengetahui tarian ini. Dan sering sekali dipentaskan untuk acara-acara penyambutan pejabat dan wisatawan yang berkunjung ke Banten. Struktur gerak dari tari Ahlan Wasahlan tercipta dari keahlian modifikasi gerak dari tarian sebelumnya yang diciptakan oleh Wiwin sehingga menghasilkan ragam gerak baru yang lebih variatif, serta menampilkan kesan ceria dengan gerakan yang lincah dan tempo dinamis sebagai penunjang cerita. Keistimewaan tarian ini terdapat senandung yalil dalam iringan musiknya. Yalil adalah tradisi buka pintu dalam sebuah acara. Jika dalam tradisi Sunda terdapat raja, yaitu ritual penyambutan dalam acara, kalau di Banten terdapat yalil. Yalil berisi tentang senandung Islami yang berarti membuka pintu atau dibukanya sebuah acara dan sudah ada sejak Kesultanan Banten berdiri. Alat musik yang digunakan dalam tarian Ahlan Wasahlan ini semuanya berjenis perkusi, yang diantaranya adalah kenong, kempul, bibit, sela, dan terbang gede. Masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu adalah unsur-unsur yang terdapat dalam tari kreasi. Ada 6 macam unsur pendukung di dalamnya. Yang pertama adalah gerak, yang kedua adalah iringan, yang ketiga adalah properti, yang keempat adalah tata busana, yang kelima adalah tata rias, dan yang terakhir adalah tata panggung. Masuk ke dalam unsur pendukung yang pertama adalah gerak. Gerak di dalam tari adalah gerak yang indah. Gerak yang indah adalah gerakan yang diberi sentuhan seni. Gerak-gerak keseharian yang telah diberikan sentuhan seni akan menghasilkan gerakan yang indah. Gerakan terbagi menjadi 2 macam jenis. Yang pertama adalah gerak murni dan yang kedua adalah gerak maknawi. Dan berikut ini adalah contoh dari gerakan murni dan gerakan maknawi. Masuk ke dalam unsur yang kedua, yaitu adalah iringan. Iringan adalah musik yang mengiringi penari ketika sedang menari. Iringan terbagi menjadi 2 macam iringan. Yang pertama adalah iringan internal dan yang kedua adalah iringan eksternal. Iringan internal adalah iringan yang berasal dari dalam diri penari. Sebagai contoh adalah tari saman. Dan yang kedua adalah iringan eksternal. Iringan eksternal adalah iringan yang berasal dari luar diri penari. Sebagai contoh adalah ada tari Blantek, tari merak, dan masih banyak lagi. Masuk ke dalam unsur tari kreasi yang ketiga adalah properti. Properti merupakan alat pendukung seperti selendang, piring, payung, lilin, dan lain-lain. Alat-alat ini merupakan properti untuk mendukung sebuah tarian.
Unsur pendukung tari selanjutnya adalah tata busana. Tata busana dalam tarian berfungsi untuk membantu mengusung tema dalam tarian, mampu memunculkan karakter dan peran penari, mendukung penari untuk lebih leluasa dan percaya diri, serta menambah nilai estetik dalam tarian. Masuk ke dalam unsur pendukung selanjutnya adalah tata rias. Tata rias pada seni pertunjukan diperlukan untuk menggambar atau menentukan watak tokoh di atas pentas. Ada beberapa jenis tata rias dalam tarian. Di antaranya adalah rias korektif, rias fantasi, dan rias karakter. Adapun unsur yang terakhir adalah tata pentas. Tata pentas adalah penataan pagelaran tari. Tata pentas tidak hanya untuk efek artistik, tetapi juga membantu menciptakan penciptaan suasana yang berkaitan dengan konsep tari. Penataan pentas menciptakan setting dengan benda atau alat yang berhubungan dengan tari. Pentas atau panggung yang digunakan untuk pertunjukan terdiri menjadi dua jenis, yaitu adalah panggung tertutup dan panggung terbuka. Setelah kalian mempelajari materi hari ini, yuk kita lihat tugas kalian. Tugas kalian hari ini adalah silakan kalian buka link yang ada di description box atau yang sudah Ibu berikan linknya melalui WA grup ya. Silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan dan jangan lupa diisi dengan baik dan benar. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk kalian yang tetap setia dengan pembelajaran Ibu meskipun pembelajarannya masih lewat daring. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.